Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengunjur yang terhormat dan rekan-rekan audiens yang sampai pada sore hari ini masih tetap semangat. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan dulu supaya lebih akrab. Yang saya sendiri Mustari sebagai ketua, kemudian ada anggota Pak Joko, kemudian Pak Syagur sebagai fasilitator. Selanjutnya kami akan mempresentasikan judul inovasi kami yang berjudul menghilangkan kebakaran di gudang batubara dengan pengendalian self fighting menggunakan mini fire emergency system yang kami mulai pada awal Maret sampai awal Mei. Selanjutnya presentasi kami ini akan kami paparkan dengan metode drama cerita warung kopi. Sebelum masuk ke drama, kami akan lihat dulu karena agak tegang juga ini. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Di antang tempat kami kerja, salah tempat kalau menganggap siang kamu orang penuh kreativitas, tempat para pekerja gerak. Maluku Utara, Bebek bisa, cewek-cewek bagaimana? Jelas. Apa lagi kita mau bahas ini? Om Syakur, singgah dulu. Kenapa kayak loyo sekali ini? Iya, bagaimana? Tidak loyo, pindah pekerjaan sekarang di pabrik banyak sekali. Mulai dari pengawasan penyambungan pipa, pengawasan kalibrasi timbangan, pengawasan gudang batu bara, belum lagi itu pengawasan di furnis. Biasa saja itu. Reservasi katanya dari teman-teman luar katanya itu tidak ada pekerjaan, cuma lihat saja. Salah itu tidak. Terus apa masalahnya di atas? Di sana itu di gudang batu bara ditampung dan ditumpuk di gudang. Mungkin itu yang masalahnya sehingga kejadian di area sistem 1 banyak terjadi kebakaran sebanyak 27 kali. Banyak. Iya, banyak sekali. Sempat saya video itu anunya, apalagi namanya kejadian kebakarannya. Coba kita lihat. Wih, banyak betul kan ini terbakar ya. Baru besar lagi dia menyala. Tapi dia bisa terbakar sendiri begitu. Batu bara itu. Iya, sebenarnya kan batu bara itu tidak langsung serta-merta terbakar seperti itu. Batu bara itu ada tahapan prosesnya. Apa itu tahapan proses? Ya, mulai dari batu bara yang normal itu, nanti kalau dia mengalami kenaikan suhu itu dia akan terjadi surviving. Itu yaitu suhu panas dari dalam batu bara sendiri dengan oksigen yang ada dari luar. Kemudian nanti akan masuk ke fase self combustion sebelum terbakar seperti itu. Oh begitu. Bagaimana kondisi lapangan di atas? Coba ceritakan sedikit. Kondisinya itu Dinda di lapangan. Pertama batu bara itu ditampung di dalam gudang menumpuk. Ditambah lagi cuaca di dalam gudang itu panas. Mungkin itu yang pengaruhi sehingga terjadinya oksidasi seperti yang kita bilang, sehingga terjadi self heating, sehingga batu bara terbakar.
Tidak ada mungkin peralatan di situ di. Baik, itu yang jadi masalah yang sebenarnya tidak ada alat pengendalian untuk mengantisipasi pencegahan batu bara di sana terjadinya kebakaran. Selama ini yang kita lakukan cuma menyiram atau memadamkan api yang sudah terjadi. Pusing lagi. Harusnya kita cari solusi itu di. Bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana solusinya itu yang bagus? Pakai itu saja kan, bisa kita pakai loader untuk memadamkan batu bara atau biar oksigen yang masuk ke dalam batu bara dibatasi. Mahal itu, harus sewa alat itu Dinda. Yang kedua itu bisa pakai scrap untuk memisahkan batu bara yang terbakar. Wah, tidak maksimal itu Dinda, karena biasanya terbakar luas, panas kan. Ada solusi itu ini. Kalau misalnya kedua solusi itu tidak masuk, bagaimana kalau kita pakai metode penyiraman saja? Penyiramannya bagaimana yang kita maksud? Jadi kalau metode penyiraman itu selain kita bisa menurunkan suhu panas batu bara itu, kita juga sekaligus memadamkan. Oh begitu. Kalau yang lainnya ada tidak? Kalau untuk penyiraman bisa kita pakai hidran permanen di sekitaran gudang batu bara situ kan. Oh begitu di. Tapi lama proses pembuatannya itu, habis di batu bara dalam gudang terbakar baru jadi itu ada. Atau bisa beli saja mobil pemadam untuk di standby kan di situ. Itu lebih mahal lagi Dinda, pengadaan batu bara itu mobil pemadam itu hampir 1 miliar. Karena operatornya tidak sembarang, itu yang operasi kan harus ada lisensinya atau simpernya, kemudian butuh tim untuk anggotanya yang menyiram. Kalau begitu ini saja supaya tidak lama juga dan tidak terlalu mahal juga biayanya, kita pakai mini fire emergency saja. Dan bagaimana itu mini fire emergency? Mini fire emergency itu dia sederhana saja, tapi mirip-mirip kayak hidran permanen lah, tapi dia versi mininya. Hanya agak repot juga itu kalau kita bikin sendiri. Tapi siapa yang bikin? Nah ini sudah capek nih kayak ini keliling pengawasan pekerjaan konservasi di pabrik ini. Kenapa mau repot-repot? Langsung saja di pihak ketiga kan. Jadi itu jasanya, barangnya, mereka semua yang tanggung itu kalau di pihak ketiga kan. Woi, lama itu Dinda. Kalau itu lagi yang menganu karena proses penunjukan pemenangan itu lama. Kalau begitu kita yang siapkan barangnya, jasanya yang yang di pihak ketiga kan. Bos sama sih, karena penunjukan untuk pelaksanaan pekerjaannya itu tidak sembarang orang langsung ditunjuk. Kalau diantar harus ada namanya prosedur penunjukan pelelangan. Kalau begitu saya kasih usul saja kan, kebetulan ini teman ini dari sipil, saya lihat dari kemarin-kemarin nongkrong terus dia di sini. Bagaimana kalau kita berkolaborasi saja sama beliau? Kita baku bicara nih. Boleh. Tinggal nanti Bapak bikin notif atau nanti sama tim turun di lapangan eksekusi di alat. Oh iya, ada pada yang gampang. Saya hubungi pada dulu atasanku supaya dia buat notifikasi perbaikan peralatan emergency system supaya cepat dieksekusi di lapangan. Saya permisi tadi langsung bisa saja. Iya, supaya dieksekusi. Supaya tidak miring-miring lagi saja tenang. Halo. Tidak suaranya. Suaranya habis dia sama tim yang tadi. Susah. Ada Nongkrong lagi. terus banyak doi ini. Harus begitu. Dulu kan dah. Tapi baru-baru saya mau tanya ini bagaimana hasil anunya kemarin. Datang sekalian langsung saya tanya saja bagaimana hasilnya itu yang proyeknya kemarin itu. Itu yang kemarin yang ide yang kita sampaikan ke Iya.
saya aplikasikan di lapangan. Alhamdulillah baik. Kebetulan pada waktu selesai pengerjaannya, saya video simulasinya dan evaluasinya. Coba kita lihat ini video. Ini adalah simulasi di mana air ditampung di tandon, kemudian selanjutnya palet dibuka yang secara otomatis motor penggerak atau motor pompa akan berjalan dan mengisap air di dalam tangki penampungan, kemudian didistribusi menuju gudang batu bara untuk melakukan pendinginan batu bara atau cooling pool dengan menggunakan yang namanya emergency system. Inilah inovasi kami. Terus bagaimana hasilnya itu? Baik, hasilnya itu luar biasa sekali. Sudah tidak ada lagi kebakaran di gudang batu bara. Di samping itu juga ada efisiensinya selama selesai perbaikan sebanyak 55 juta. Ya, banyak juga nih, tapi bagaimana hitungannya itu bisa dapat untung 55 juta? Oh, begini Dinda. Kan sebelum perbaikan itu kerugian akibat los batu bara sebanyak 61.800.000 rupiah. Biaya perbaikan atau inovasi sebanyak 6.529.000 rupiah. Jadi efisiensinya sebanyak 55.271.000 rupiah, Dinda. Tapi bagaimana standarisasinya itu kan? Woi, kalau standarisasinya itu Dinda, standar output indexnya, inputnya itu standar inputnya yang pertama bahannya yang kita pakai sesuai dengan kualifikasi yang distandarkan oleh perusahaan. Kemudian penerapan standar prosesnya itu kita masukkan dalam IKA pengendalian batu bara, sedangkan implementasinya kita masukkan dalam checklist monitoring peralatan. Tujuannya supaya peralatan emergency system dan gudang batu bara terkontrol dengan baik. Ini dibuktikan dengan standar output, di mana lingkungan sekarang operasi aman dan sehat serta efisien. Ini diwujudkan dengan pengendalian dan pencegahan kebakaran yang secara terencana dan berkelanjutan. Ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya laporan sekarang kebakaran di gudang batu bara. Iya, tapi bagaimana kalau misalnya kita sakit itu atau ini, apalagi kan di tempat kerja itu ada off juga. Bagaimana kalau kita off? Siapa yang mengoperasikan perlawan? Oh, itu sudah disosialisasikan itu Dinda ke rekan-rekan kerja, baik teman kerja, teman-teman pekerja proyek, psikotekno maupun kepada tim proyek PTGFA yang ada di pabrik. Pada saat sosialisasi banyak sekali yang kasih apresiasi kepada peralatan ini, terutama Bapak manajer AIC Peniplen Pak Hasmul memberikan apresiasi yang sangat positif. Berarti mantap sudah itu. Tapi kembali sih apa? Semalam ini. Karena cepat sekali baru saya mau terakhir. Ini juga karena lancar sekali cerita tadi tidak. Lupa pesan kopi, makan gula-gula saja. Oh, Ada di kopinya. Gula saja. Ya. Baik. Itulah presentasi singkat tadi kami. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih juga untuk SPOC. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya langsung saja. Kayaknya ada saya semua. Untuk penanya ada 2, hadiahnya besar sekali Pak. Kurang lebih ada